Gue lebih percaya kenyataan daripada survei. Karena survei itu dibayar. Siapapun yang jadi pemimpinnya kita tetap kerja sendiri, bayar cicilan sendiri, capek sendiri. Politik tuh nggak ngaruh deh. Jangan ikutin pilihan capres artis, karena bisa aja mereka cuma lagi kerja. Artis ini adalah sekelompok masyarakat yang kerjanya itu ngiklanin produk. Si koruptor ini dimiskinkan supaya menimbulkan efek jerah dan efek pencegahan supaya tidak korupsi. Yang bikin pecah belah 2019 kan oknumnya salah satunya lu. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya teman-teman? Selamat datang lagi di Politik Gokil. Semoga Anda sehat, saya sehat, semuanya sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan selalu diberikan, lancarkan rezekinya, berkah dan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di kali video ini nih teman-teman nih, banyak komentar-komentar gokil lagi nih teman-teman dari netizen kocak Indonesia nih. Nah, kira-kira seperti apa nih komentarnya nih? Nah, kita langsung saja dengerin nih videonya. Ekspor apa Pak yang mau dikembangkan selain CPO dan tadi ya? Ya, tadi jawaban saya hampir semua. Semuanya, oke baik. Jadi nggak ada prioritas ya? Pokoknya sebanyak-banyaknya ya Pak. Rumput Oke. laut itu Baik. bisa kita pakai sebagai gantinya pupuk. Oke. Rumput laut bisa kita jadikan BBM. Luar biasa rumput laut. Jadi 21 fokus. Juga nggak mahal. Industri nggak mahal. Kembangkan di Bali. Kita sudah coba. Maneh yang dibilang Pak Anies urutan nomor 3. Di ke Batam rame no, di ke Aceh rame no, di ke Solo rame no, di ke Surabaya rame no, hah? Di kemana-mana rame. Gue juga heran. Jangan-jangan yang survei emang gedek banget dia. Untuk Jakarta, Pak Anies nggak usah kampanye, udah. Ya, biar Pak Anies kampanye ke tempat lain. Oh Jakarta, biar gua kampanye sendiri. Gua jamin 65% Pak Anies. Nah, panas-panas kuping lo. Iya gak? Pokoknya yang bilang survei Pak Anies nyungsep. Hei, dengki lo dari lahir jadi susah diobatin. Pendukung Pak Anies di Makassar rame, di Depok rame, Sidoarjo rame, Pasuruan rame, di Madura rame, terus di Ambon rame juga, di Papua rame, dan hari ini di Batam rame banget. Tapi heran ya, kenapa surveinya selalu di bawah? Tapi kalau gue sih nggak puyeng gue mah. Gue lebih percaya kenyataan daripada survei. Karena survei itu dibayar. Gitu. Udah saatnya saya sebagai rakyat butuh seorang pemimpin, bukan pemimpin butuh rakyat. Beda dong. Pemimpin butuh rakyat, sama rakyat butuh pemimpin. Ya kan? Salam cerdas, salam akal sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh nih siapanya, saya setuju banget nih tadi. Jadi di lembaga-lembaga survei yang katanya kredibel gitu ya, itu pasangan Anies itu sama Caimin itu nyungsep katanya. Tapi dengan kenyataannya itu di setiap kampanye itu selalu rame gitu ya. Ini gimana itu maksudnya itu? Begitulah, kokil. Nah sekarang nih ada video selanjutnya nih dari siapa nih, kita tonton saja langsung. Faktor tindak korupsi itu bukan karena kurangnya gaji dan tunjangan, tapi karena watak dan ada kesempatan. Menambah gaji pejabat bukan solusi, hanya akan menambah beban negara, dan korupsi belum tentu nyah dari negeri ini. Sorry ya. Nah gitu tadi ya, ini juga ada netizen kocak tentang korupsi. Penanganan korupsi gimana nih, cocok nih, perlu dimiskinkan atau saya lebih cocoknya didukung mati saja. Karena itu menyengsarakan rakyat.
Cocok mati aja tuh, rakyat lagi susah malah dikorupsi. Aduh. Pak Dul, untuk memberantas korupsi katanya gaji pejabat harus dinaikkan. Ini adalah konsep yang bagus. Why? Ini sangat mewakili rakyat. Saya ralat mewakili pejabat. Ini akan menjamin kualitas hidup rakyat. Saya ralat menjamin kualitas hidup pejabat. Yang membayar kenaikan gajinya itu adalah pemerintah. Saya ralat rakyat. Saya ralat pemerintah dari rakyat. Integritas dan moralitas itu tidak berbanding lurus dengan gaji, dengan pertimbangan sifat manusia yang tidak pernah merasa cukup. Saya ralat kadang lurus, kadang melengkung, kadang bengkok. Ini akan menurunkan disparitas di masyarakat. Tidak saya ralat. Kenapa, Pak? Malas meralat. Solusinya, Pak? Menangkan Ganjar Mahfud. Tidak akan saya ralat. Cerita ini terjadi di negeri Wakanda. Wakanda lur. Capresnya mau naikin gaji para pejabat. Duitnya dari mana? Dari naikin pajak rakyat. Yang bikin geli, rakyatnya malah tepuk tangan, riang gembira. Padahal buat makan aja mereka masih ngutang tetangga. Untung saya bukan rakyat Wakanda. Saya rakyat Indonesia yang memilih perubahan. Salam akal sehat. Yang memilih aku adalah dinasti, walau konstitusi aku hianati, percaya selalu. Oh keluargaku dan pejabat tinggi harus naik gaji, tak peduli rakyatnya terhianati. Dinasti bapakku percaya selalu. Di negara Konoha, keberlanjutan kekuasaan dinasti seperti sebuah kewajiban. Terlebih lagi masalah pemberantasan korupsi. Kalau calon raja yang lain mendukung disahkannya undang-undang perampasan aset supaya si koruptor ini dimiskinkan, supaya menimbulkan efek jera dan efek pencegahan supaya tidak korupsi, begitu. Nah, tetapi kalau calon raja yang mendukung dinasti, beda lagi. Itu akan dinaikkan gaji-gaji pejabat tinggi supaya tidak korupsi, katanya begitu. Menurut saya, koruptor, tindakan korupsi itu intinya ada pada ketamakan sifat manusia. Kalau tidak bersyukur dengan kedudukan atau jabatan yang sedang diemban, ya pasti akan tetap melakukan korupsi. Berapapun gajinya, kalau sifat ketamakan dan kerakusan itu berada pada dirinya, maka tetap akan korupsi. Begitu. Jadi, gimana tuh? Aduh, kocak-kocak nih tadi. Para komentar para netizen ya lur ya. Mengatasi korupsi itu katanya pejabat dinaikkan gajinya. Lah terus duitnya dari mana? Duitnya dari naikin pajak. Jadi yang kena masyarakat juga lur. Masyarakat yang kecil tuh. Saya pernah dengar tuh banyak kan tuh pedagang-pedagang keliling, kasihan tuh apa-apa pada naik. Semua kenapa bahan pokoknya naik, sementara apa ya pembeli tuh bahan bakunya pada naik, pembelinya itu segitu aja, mau naikin susah, ekonomi lagi rendah menurun, buat kebutuhan sehari-hari aja ya susah, nyampe ngutang tuh tadi kayak komentar si ibu tadi, kasihan gitu. Jadi yang kena rakyat juga. Solusinya apa menurut saya lur? Mungkin apa solusinya itu yang korupsi itu udah dihukum mati aja, udah itu udah mengurangi orang-orang yang ini lah, udah jadi jerah gitu. Kalau enggak potong tangan lah tuh, kayak hukum Islam bagus itu, potong tangan sekalian tuh. Kalau enggak mau hukum mati sekalian nggak masalah gitu. Bagi saya rakyat malah senang, malah dukung gitu. Aduh
ada-ada aja ngatasin korupsi malah dinaikin gaji pejabat. Aduh, kocak, gokil. Deddy Kobuser, Haikal Hasan, dia bilang janganlah kita saling serang. Jangan saling serang dong. Apa nggak cukup? Polemik cebong kampret kodran kadrun, apa nggak cukup? Yang 2019 hampir saja memecah belah Indonesia. Yang bikin pecah belah 2019 kan oknumnya salah satunya lu. Lu hampir di penjara gara-gara ujaran kebencian. Lu nuduh Jokowi bohong. Itu kan lu salah satu yang manas-manasin masyarakat. Sekarang lu bilang jangan saling serang, jangan saling hujat. Apa gara-gara lu di pihak Jokowi sekarang? Gue nanya, gue semakin yakin jadi harus pilih siapa gara-gara lu ngomong kayak gitu. Gue harus milih orang yang tidak bikin hati yang putih jadi hitam. Hal seperti ini yang tidak pantas dijadikan contoh. Alhamdulillah, kami bukan bagian saat sekarang ini dari mereka. Sadar insaf. Dan seandainya saya jadi pendukungnya sama dengan 2019 lalu diperlakukan seperti itu, maka saya akan copot dukungannya langsung di depan matanya. Karena saya tidak biasa berbau dengan orang yang sombong dan arogan di situ. Tidak biasa kalau saya. Salam perubahan. Sama aja kayak muka lu yang cantik, dikasih nilai 11 dari 100, gimana perasaan lu? Ya aku gak peduli, I don't care. Soalnya cantik itu relatif. Mungkin buat kamu aku jelek. Ya udah, berarti aku bukan selera kamu. Tapi mungkin bagi orang lain aku cantik dan aku jadi selera mereka. Jadi ya udah, tiap orang tuh punya reference yang beda-beda gitu loh. Jadi nggak usah dipaksain. Kalau memang kamu nggak menarik atau nggak baik di mata satu orang, ya udah. As long as I'm happy, as long as aku pede dengan diriku, I don't care. Oke, ngapain kita harus bikin heboh seantero dunia untuk mencari validasi dan mencari konfirmasi bahwa kita tuh loh harus dibilang cantik. Why? Sama konsepnya kayak gitu. Jadi kalau kamu bilang aku jelek, ya udah. Kamu bilang aku cantik, ya udah. Itu nggak ngaruh buat hidup aku, gitu loh. Oke? Warga repot-repot semuanya. Nebak-nebak pilihan gue 1 lah, 2 lah, 3 lah. Nggak ada yang benar, syukurin. Karena emang gue tidak memilih. Nggak, belum. Maksudnya belum ya. Itu ditandain belum maksudnya. Penjara gue. Karena emang gue tuh memutuskan diri sendiri milihnya nanti aja H-1. Karena kan prosesnya masih panjang. Masih ada debat ini itu. Masih ada kampanye ke daerah-daerah. Masih ada blunder-blunder yang bisa kita nikmati bersama. Buat menilai gitu. Jadi gue sih buat diri gue sendiri ya. Kalau udah menentukan dari sekarang, bahkan dari sebelumnya, jatuhnya jadi kayak pendukung. Nggak mau gue cuma mau jadi pemilih. Ini bedanya menurut gue ya. Kalau pendukung startnya tuh mendukung, jadi kecenderungan membela capres tertentu tuh besar. Nggak bisa lihat salah capresnya, nggak capres yang lain salah semua, Abu Jahal semua. Gue marah-marah terus ya ogah amat lu mah. Kayak gue mending jadi pemilih. Karena kalau pemilih kan pilih yang ini nih, ternyata ini salah, ya ikut ngeledekin, ikut ngoreksi gitu. Jadi misalnya pilihannya nanti berkuasa, kita tetap kritik dan tetap kritisnya jalan gitu, lebih objektif. Jangan ikutin pilihan capres artis, karena bisa aja mereka cuma lagi kerja. Artis ini adalah sekelompok masyarakat yang kerjanya itu ngiklanin produk. Mereka bisa aja nunjukin ke masyarakat gunain HP Vivo misalnya, atau Oppo. Padahal di real kehidupannya mereka tetap pakai iPhone. Artinya pilihan-pilihan yang mereka ambil, yang mereka tunjukkan ke depan publik itu bukanlah pilihan yang real mereka inginkan. Mereka ngambil pilihan itu bisa aja karena harganya masuk, sementara brand lain atau produk lain harganya nggak masuk. Jadi kalau lu ngelihat di sosmed idola lu milih capres tertentu, lu nggak harus ngikutin pilihan itu tau. Pilihan yang diambil sama idola lu di pilpres ini belum tentu merepresentasikan value atau nilai-nilai dari idola lu selama ini. Sekarang kan udah zaman sosmed, zaman internet. Coba gitu, dalam menentukan pilihan pilpres ini lakukan riset mandiri. Jangan ikut pilihan orang lain gitu, atau pilihan public figure. Karena kalau lu ikutin pilihan dia dan lu mendapatkan pemimpin yang zong gitu, mereka nggak akan tanggung jawab cuy. Jadi tentukanlah pilihan politik secara mandiri
dengan melakukan riset mandiri. 01 tuh 90% kalah om, tapi bukan berarti 02 100% menang om, karena itu dulu om udah direncanakan 01 tuh maksimal 75% om. Cuma ternyata banyak yang berpindah ya om ya. Berpindahnya karena dua hal om, karena kapasitas Pak Anies dan dia rajin keliling desa Aniesnya, satu lagi om karena 02 juga sering blunder soalnya, apalagi setelah data capres yang kedua dan emosi selama berhari-hari. Itu banyak yang pindah om, termasuk pendukung 2019 itu pada pindah om nggak percaya, cek di bawah om. Makanya nggak mungkin satu putaran om, pasti ada putaran kedua. Nah di putaran kedua waktunya berbulan-bulan ya, 3 bulan kalau nggak salah. Kalau 02 sering blunder kayak gini lagi dan memang tidak menunjukkan kemampuan yang lebih om, hanya mengandalkan logistik, dana kampanye yang unlimited, bisa jadi om mungkin 01 menang. Tapi kalaupun kalah di putaran kedua, kalau kita kalah kita udah siap kok om, melihat Indonesia dipimpin oleh Gibran, habis itu Kaisang, habis itu mungkin cucunya. Siapapun yang jadi pemimpinnya kita tetap kerja sendiri, bayar cicilan sendiri, capek sendiri. Politik tuh nggak ngaruh deh. Iya sih. Tapi apa ya yang ikut pengaruhin bunga cicilannya berapa? Atau siapa ya yang nentuin UMR kita tuh berapa? Atau pajak barang yang kita mau beli? Misalnya habis kerja capek pengen refreshing ke public spaces. Nah, yang nentuin bakal ada public spaces dan kualitasnya bagus apa enggak tuh apa ya? Pengen catch up sama temen, tapi jalanan macet. Terus kesananya nggak ada public transport yang oke. Itu ranah siapa ya? Udah di rumah aja deh nonton Netflix. Tapi kecepatan internet, harga internet, Netflix bakal diblok atau enggak dari Indonesia, itu keputusan-keputusan dan ranah siapa ya? Artis favorit kamu lagi world tour, tapi dia mau mampir ke Indonesia atau enggak tergantung infrastruktur sama birokrasi yang ditentuin sama, bahkan sampai hal sereceh pacaran nih. Siapa di sini biasanya cowok ya yang stres kalau mau pacaran itu ngerasa ada tuntutan harus jemput pakai mobil yang bergengsi gitu. Nah, di negara-negara yang public transportnya bagus dan kota-kotanya walkable, pacaran tuh nggak ada jemput-jemputan, mereka tuh ketemu di tengah langsung. Artinya, sedikit banyak kegalauan kalian ngerasa dituntut punya kendaraan bergengsi, itu bisa jadi kepengaruh kualitas hidup kita, artinya terpengaruh sama kebijakan dan regulasi politik. Kebijakan regulasi politik ini dibuat sama pemimpin negara, presiden, DPR, DPRD, gubernur. Pemimpin negara ini dipilih oleh rakyat yang dapat suara terbanyak. Nah, sekarang kalian bayangin, kalau kebanyakan masyarakat itu milihnya ngasal. Dia kerennya atau yang lucu aja deh, atau ngikutin grup WA keluarga, atau yang zodiak atau MBTI-nya pas sama saya. Kebayang nggak pemimpin macam apa yang akan kepilih? Dan dia akan bikin regulasi kayak apa, dan itu akan mempengaruhi kualitas hidup kita lagi. Umpamanya kayak gini, kita di bis isinya 10 orang, 5 orang nyoblos pengen terjun ke jurang misalnya, 3 nyoblos pengen jajan cilok, 2 golput soalnya ngapain sih, nggak akan ngubah keadaan. Ya bis itu akan terjun ke jurang gitu, karena itulah proses demokrasi dan pemilu, di mana kita ngikut apa yang kebanyakan pilih. Jangan sampai bis kita masuk jurang. Cek rekam jejak mereka, partainya, pengusungnya, kandidatnya, cek gagasan mereka. Kalian bisa lihat itu di website Bijak Memilih. Betul sekali kata mbaknya tadi ya Dur ya. Kalau milih siapa aja presidennya, kalau kita nggak kerja ya dia yang ngasih ini makan, kalau kita kerja nggak makan gitu. Nah itu yang perlu ini emang ya boleh gitu, kalau nggak kerja emang kita nggak makan ya kita sendiri gitu yang kerja gitu, dapat uang buat makan gitu. Tapi kan dari kebijakan yang lain itu kayak tadi bahan-bahan pokok mahal, terus ya bayar listrik naik, pajak naik, itu yang untungnya siapa? Yang di atas, kayak tadi transportasi dan yang lain-lain itu kan. Jadi mohon untuk lebih berhati-hati dalam memilih presiden. Nah nanti di pas pemilihan itu adalah tanggung jawab kamu, nanti dipertanggungjawabkan di akhirat nanti gitu ya. Kamu milih siapa atau nggak milih, kalau saya ya ya pokoknya itulah. Terima kasih Dur sudah menonton dari awal sampai terakhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam politik gokil, hiburan politik rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Cayo.